So God, oh Lord, how good is our God, and sing with me how good is our God, and only see how good is our God. Oh, this is how good. Satu Yohanes, saya sering menunjukkan kesalahpahaman yang dialami kebanyakan orang Kristen saat ini. Karena Anda semua sudah mengetahui masalah ini sekarang, saya ingin fokus kepada teks firman Allah yang tertulis di dalam 1 Yohanes. Tujuan penulisan surat ini oleh Rasul Yohanes. Di sini, di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, Alkitab berbicara tentang kebenaran Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa kebenaran Allah adalah terang. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kamu. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Tentang siapa yang dibicarakan bagian ini? Itu berbicara tentang Yesus Kristus. Di sini Yohanes bersaksi bahwa para murid Yesus Kristus, Sang Firman hidup, dapat melihat Dia dengan mata fisik mereka sendiri dan menyentuh Dia dengan tangan mereka sendiri. Pencipta yang menciptakan alam semesta ini lahir di bumi ini, sehingga para murid dapat melihat Dia dengan mata kepala mereka sendiri dan menyentuh Dia dengan tangan mereka sendiri. Dan pencipta ini tidak lain adalah Yesus, Anak Tunggal Allah. Untuk alasan inilah Rasul Yohanes berkata, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Murid-murid Yesus, termasuk Rasul Yohanes, telah melihat Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, dan mendengar firman kehidupan dari bibir Yesus dengan telinga mereka sendiri. Setelah menggenapi Injil air dan Roh dengan dibaptiskan, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan bangkit kembali dari antara orang mati, Yesus kemudian naik kembali ke surga, dan sekarang Rasul Yohanes sedang mengkhotbahkan Injil ini kepada mereka yang membutuhkan untuk mendengarnya melalui 3 suratnya. Dengan kata lain,
Dia memberikan kesaksian tentang kebenaran Yesus kepada orang-orang Kristen zaman sekarang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Apa inti pesan dari kesaksian yang ingin diberikan para murid? Mereka menulis surat-surat mereka sedemikian rupa sehingga kita dapat benar-benar memiliki persekutuan rohani dengan Yesus. Itulah mengapa Rasul Yohanes berkata, "Sesungguhnya persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus." Dan agar orang Kristen dapat berbagi persekutuan iman yang sejati dengan satu sama lain, mereka harus berbagi di dalam Injil air dan Roh, Injil yang melaluinya Allah telah menyelamatkan umat manusia dari segala dosa mereka. Dengan kata lain, kita harus memiliki persekutuan satu sama lain melalui Injil air dan Roh, belajar dari satu sama lain, memahami Injil ini dengan cara yang lebih dalam, dan mempercayainya 100%. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki persekutuan yang nyata satu sama lain. Itulah yang diajarkan Rasul Yohanes kepada kita di sini. Tujuan utama suratnya dijelaskan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dengan kata lain, ketika berbicara tentang berbagi persekutuan, penting bagi kita untuk menyadari apa artinya memiliki iman yang benar kepada Injil, jenis Injil yang kita percayai, dan apakah iman kita benar-benar bersandar kepada Injil air dan Roh atau tidak. Jadi di sini Yohanes berkata bahwa dia menulis surat ini agar kita dapat bersukacita menjadi anak-anak Allah. Yohanes kemudian menjelaskan masalah ini secara rinci di ayat 5 sampai 7. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa bahkan di antara orang-orang Kristen masih banyak yang belum menerima pengampunan dosa, dan karena itu hatinya tetap tercemar dan berdosa meskipun mereka semua mengaku percaya kepada Yesus. Jadi Rasul Yohanes sedang menulis suratnya kepada orang-orang seperti itu. Ayat 5 mengatakan, "Dan inilah berita yang telah kami dengar Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Allah itu terang, di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Seperti yang dikatakan Alkitab di sini, Allah itu terang, kebenaran, sepenuhnya tanpa dosa dan suci. Sama seperti Allah itu terang dan tidak memiliki kegelapan sama sekali, semua orang yang benar-benar tahu dan percaya kepada kebenaran Allah, para rasul di masa lalu dan orang percaya saat ini, tidak memiliki dosa. Dengan kata lain, kita yang percaya dengan benar juga sama sekali tidak berdosa, sama seperti Allah itu terang. Seperti yang telah disebutkan, bahkan di antara mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, ada banyak yang hatinya tetap berdosa. Bagaimanapun, keselamatan yang digenapi oleh Allah bukanlah keselamatan yang tidak sempurna, itu tanpa celah. Jika kita benar-benar telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita dengan pemahaman yang benar tentang kebenarannya, maka sama sekali tidak mungkin ada kegelapan di hati kita, sama seperti Allah adalah terang.
Sangat tidak mungkin bagi kita yang percaya kepada Injil air dan Roh memiliki dosa di dalam hati kita. Itu karena Allah itu terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah Bapa kita telah menghapus semua dosa kita melalui Yesus Kristus. Dan jika kita tahu dan percaya kepada Injil air dan Roh yang benar ini, maka tidak ada dosa sama sekali di dalam hati kita. Rasul Yohanes sedang berbicara tentang persekutuan sejati di sini. Siapakah pendusta di hadapan Allah? Tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya, jika kita mengaku bersekutu dengan Allah tetapi hati kita tetap berdosa meskipun kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita dan berusaha mengikuti Dia, maka kita akan berdusta. Percaya seperti ini bukanlah iman yang tepat di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti itu berkata, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus, dan mereka tidak melakukan kebenaran. Ketika orang mengatakan hati mereka berdosa, bahkan ketika mereka percaya kepada Yesus, apa yang pada dasarnya mereka katakan adalah bahwa mereka memiliki persekutuan dengan Allah, bahkan ketika hati mereka tetap gelap dan penuh dosa. Dan ini adalah dusta yang mencolok. Dengan kata lain, adalah dusta untuk mengatakan bahwa Allah adalah Bapa dan Juru Selamat mereka meskipun hati mereka tetap berdosa. Dan jika ada yang mengaku memberitakan dan melayani Injil meskipun hatinya tetap berdosa, maka orang ini berdusta. Orang-orang seperti itu tidak sendiri, dan mereka tidak melakukan kebenaran, tetapi mengikuti pikiran mereka sendiri. Inilah yang Rasul Yohanes bicarakan di sini. Dia mengatakan bahwa mereka yang memiliki persekutuan sejati dengan Allah adalah mereka yang tidak berdosa, sama seperti Allah itu terang dan tanpa. Apa artinya berjalan di dalam terang? Ada tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ini berarti Tuhan telah mengampuni segala dosa kita dengan Injil air dan Roh, sama seperti Allah ada di dalam terang dan sama sekali tidak memiliki kegelapan, yaitu sama seperti Allah yang sama sekali tidak berdosa. Bahwa kita berjalan di dalam terang artinya kita telah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, dan kita mengikuti Allah dengan iman ini. Karena itu, kita dengan hati yang tidak berdosa melayani dan menyebarkan Injil yang benar di bumi dengan percaya kepada Injil air dan Roh dari Allah. Inilah artinya berjalan di dalam terang. Dengan melakukan ini, kita memiliki persekutuan dengan Allah serta berbagi persekutuan sejati dengan orang-orang kudus. Dan kita bisa memanggil Allah Bapa kita dan Allah memanggil kita anak-anaknya. Kita kemudian dapat menyadari sepenuhnya bahwa Allah memang telah menghapuskan semua dosa yang kita lakukan saat kita melanjutkan hidup kita di dunia ini, bahkan di dalam kelemahan kita, dengan Injil air dan Roh.
Allah Bapa sedang memberitahu kita bahwa darah yang dicurahkan oleh anaknya Yesus Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Darah yang tercurah di sini berarti Allah Bapa telah menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepada Injil, air dan Roh melalui kehidupan anaknya Yesus Kristus. Dengan kata lain, ini mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita secara sempurna dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Tetapi ayat ini tidak berarti bahwa Allah telah menyelamatkan kita hanya melalui darah Yesus yang tercurah. Kita harus memahami ini dengan benar, karena ketika kitab suci berkata bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita melalui anaknya, itu berbicara tentang hasil akhir dari semua pekerjaan keselamatan yang digenapi Yesus dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib sampai mati dan bangkit dari kematian. Siapa yang mengalahkan dunia? Untuk membantu kita memahami ini dengan lebih jelas, 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman apa yang menjadi iman kita ini? Imanlah yang bertumpu kepada kebenaran tentang diselamatkan oleh Tuhan, oleh Dia yang datang ke dunia ini, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari antara orang mati. Ini semua tentang percaya kepada kasih Yesus Kristus dan pekerjaan benar yang Dia selesaikan bagi kita dengan menghapuskan semua dosa kita sekali dan untuk selamanya dengan baptisan dan darahnya. Iman inilah yang memungkinkan kita untuk mengatasi semua dosa dan semua kelemahan kita. Seperti ini, karena iman kita diselamatkan dengan sempurna, dan juga oleh iman kita menang. Mari kita membuka 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Apa bukti iman kita di mata Allah? Iman kitalah yang bertumpu kepada air, darah, dan roh. Air, darah, dan roh adalah satu. Percaya kepada kebenaran Yesus Kristus, Anak Allah yang datang dengan air dan darah, adalah iman yang memampukan kita untuk menerima pengampunan dosa. Karena alasan inilah Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7,
Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dan roh. Air, darah, dan roh adalah satu. Percaya kepada kebenaran Yesus Kristus, Anak Allah yang datang dengan air dan darah, adalah iman yang memampukan kita untuk menerima pengampunan dosa. Karena alasan inilah Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Begitulah hubungan yang kita miliki dengan Allah. Begitulah hubungan antara Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Injil, air, dan roh.
Sebaliknya, mereka yang tidak mengetahui kebenaran keselamatan yang dibentuk oleh Injil air dan Roh, dan oleh karena itu belum menerima pengampunan dosa, tidak dapat berbagi persekutuan dengan Yesus bahkan jika mereka mengaku percaya kepada kebenarannya. Mereka masih terasingkan darinya. Persekutuan sejati dengan Allah hanya dapat dibagikan oleh mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal, bahwa Dia datang ke dunia ini untuk menghapuskan semua dosa kita, bahwa Dia menanggung semua dosa kita dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang Dia dihukum karena dosa-dosa ini di kayu salib, bahwa Dia bangkit dari antara orang mati lagi, dan bahwa Dia melalui semua perbuatan yang benar ini telah menyucikan segala dosa kita dan menjadi juru selamat sejati kita. Dan Rasul Yohanes dan para rasul lainnya yang telah menerima pengampunan dosa berbagi persekutuan yang benar ini. Di dalam menyimpulkan poin ini, Rasul Yohanes berkata bahwa darah Yesus Anak Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dia mengatakan ini karena Yesus telah menyelamatkan kita dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Meskipun kitab suci merangkum inti dari keselamatan seperti ini, tetapi ketika kita melihat lebih dekat, kita dapat melihat bahwa Rasul Yohanes percaya kepada air, darah, dan Roh. Roh di sini menunjuk kepada Allah, dan Allah ini dikandung di dalam tubuh Maria. Setelah datang ke dunia ini menjelma di dalam daging manusia sebagai juru selamat kita, Yesus menanggung segala dosa kita sekaligus dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia kemudian disalibkan sampai mati untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, menggantikan kita. Dia kemudian bangkit dari kematian. Dengan demikian, menjadi juru selamat kita. Melalui air dan darah Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan sendiri menanggung segala dosa kita dengan dibaptis, dan sementara memikul dosa dunia, Dia disalibkan untuk menanggung hukuman mereka. Dia dengan demikian telah menjadi juru selamat kita. Setiap orang harus percaya bahwa Allah itu terang sebagai prasyarat untuk berbagi persekutuan sejati dengannya. Allah itu terang. Terang berarti tidak ada kegelapan sama sekali, yaitu orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh sama sekali tidak memiliki dosa di dalam hati mereka. Anda juga harus percaya kepada Injil air dan Roh sehingga Anda dapat berbagi persekutuan dengan mereka yang telah menerima pengampunan dosa. Anda juga harus menjadi tidak berdosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Hanya dengan begitu Anda dapat dibebaskan dari semua pelanggaran. Dapatkah Anda bersaksi dengan jujur sepenuhnya, tentunya dengan hati nurani yang bersih, bahwa tidak ada dosa yang dapat ditemukan di hati Anda sama sekali? Jika Anda benar-benar tidak berdosa, maka Anda telah menjadi anak Allah yang sejati.
Mereka yang masih belum menerima pengampunan dosa meskipun percaya kepada Yesus. Orang-orang berdosa seperti itu dijelaskan di dalam ayat 8-10. Ayat 8 mengatakan dengan jelas, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Allah itu terang, dan untuk menghapus semua dosa kita, Dia mengutus anaknya, dan Dia memang telah menghapus dosa-dosa kita dengan air dan darah. Dia dengan demikian membuat kita tidak berdosa. Dia juga membuat kita menjadi orang benar. Ini adalah kehendak Allah. Sama seperti Allah itu terang, kita orang percaya juga terang. Itulah mengapa Allah memberitahu kita bahwa kita adalah terang dunia. Karena kita tidak memiliki dosa, maka sekarang kita dapat dengan berani memberitakan Injil kepada orang lain. Namun, bagi mereka yang masih belum menerima pengampunan dosa, mereka yang masih berjalan di dalam kegelapan, dan mereka yang hatinya tetap berdosa meskipun mengaku percaya kepada Yesus, jika mereka mengaku tidak berdosa, maka mereka hanya menipu diri sendiri. Mereka yang hatinya tetap berdosa, meskipun mereka percaya kepada Yesus, harus mengakui keadaan berdosa mereka dan mengaku, saya berdosa meskipun saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saya. Saya masih orang berdosa. Baru pada saat itulah mereka dapat mulai percaya kepada Injil air dan Roh ketika mereka mendengarnya diberitakan. Anda harus mampu merenungkan Injil air dan Roh untuk mengingatkan diri Anda sendiri tentang bagaimana Tuhan telah menghapus dosa-dosa Anda. Ini sepenuhnya diperlukan bagi Anda untuk menyadari kasih Allah ketika Anda membaca firman-Nya di dalam Alkitab. Saat Anda menyadari bahwa Yesus Kristus telah menghapus segala dosa Anda dengan Injil air dan Roh, Anda dapat menerima pengampunan dosa yang sejati. Firman Injil yang difirmankan Allah tentang air dan Roh tinggal di dalam hati kita dan memampukan kita untuk menyadari bahwa kita telah menerima pengampunan dosa. Bukti yang menunjukkan bahwa kita telah menerima pengampunan dosa di dalam hati kita diperoleh hanya jika kita menerima firman Injil Allah tentang air dan Roh di dalam hati kita. Karena firman keselamatan ini ada di dalam hati kita sehingga kita memenuhi syarat untuk berbagi persekutuan dengan Tuhan kita di dalam firman ini. Karena firman keselamatan ini ada di dalam hati kita sehingga kita menjadi tidak berdosa. Dan karena firman keselamatan ini ada di dalam hati kita sehingga Roh Kudus masuk ke dalam hati kita untuk tinggal bersama kita. Jika firman keselamatan ini tidak ditemukan di dalam hati Anda, maka Anda masih berdosa sama seperti Anda sebelum Anda percaya kepada Yesus. Itu karena firman Allah yang menghapus dosa-dosa Anda. Sungguh, dosa-dosa Anda tidak hilang hanya karena Anda percaya kepada Yesus secara emosional. Sangat sulit untuk menemukan kebenaran Yesus dan menerima pengampunan dosa dengan menolak untuk percaya kepada Injil air dan Roh.
Kenyataannya sangat sulit jika bukan tidak mungkin. Apakah hati Anda beriman kepada Injil, firman air dan roh? Jika Anda percaya kepada firman ini dengan sepenuh hati, maka Anda telah menerima pengampunan dosa ke dalam hati Anda, karena Anda memiliki firman keselamatan yang bersaksi di dalam hati Anda. Sebaliknya, jika Anda tidak memiliki firman keselamatan ini di dalam hati Anda, maka Anda belum menerima pengampunan dosa. Mengapa demikian? Itu karena Anda tidak memiliki firman kesaksian di dalam hati Anda yang memberikan kesaksian bahwa Tuhan memang telah menghapuskan segala dosa Anda. Mereka yang belum menerima pengampunan dosa tidak memiliki kesaksian tentang firman keselamatan, dan karena itu setan dapat dengan mudah menguasai pikiran mereka. Sangat penting bagi kita untuk berpegang kepada firman Allah dengan iman. Jika Anda ingin benar-benar diselamatkan, maka Anda harus berpegang kepada firman keselamatan daripada pikiran dan perasaan emosional Anda sendiri. Anda harus menyadari dan percaya kepada firman Tuhan yang menegaskan, inilah yang Tuhan katakan. Tuhan telah menghapus dosa-dosa saya dengan Injil air dan roh. Ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sama seperti semua dosa ditanggungkan kepada binatang korban yang hidup ketika imam besar meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dan dengan cara yang sama, ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, semua dosa umat manusia ditanggungkan kepada Yesus. Dosa-dosa saya juga ditanggung saat itu. Kecuali jika Anda memiliki firman Allah tentang keselamatan di dalam hati Anda belum menerima pengampunan dosa. Anda juga belum dibebaskan dari dosa pribadi Anda. Pembebasan dari semua dosa pribadi Anda juga mengharuskan Anda percaya kepada Injil air dan roh. Oleh karena itu, hanya jika Anda dan saya berpegang kepada firman Allah tentang keselamatan, maka firman ini akan melindungi hati dan jiwa kita. Meskipun Anda dan saya memiliki banyak kekurangan, firman keselamatan menguasai jiwa kita. Dengan Yesus mengatakan kepada kita, meskipun kamu tidak sempurna, Aku telah menghapus semua dosamu. Aku menerima semua dosamu dan menghapusnya ketika aku dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Untuk menanggung semua dosa seluruh dunia itulah aku dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena aku memikul dosa dunia seperti ini, aku menanggung hukuman atas dosa-dosamu dengan disalibkan sampai mati. Dan bangkit dari kematian lagi, aku telah memberimu hidup baru. Seperti ini, firman keselamatan bersaksi atas nama kita. Karena Anda dan saya memiliki firman keselamatan ini, sehingga kita telah dibebaskan dari segala dosa kita. Firman Injil air dan roh itulah